Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita, saudara, tanggal 8 bulan 5 2025. Terus kita menghampiri Tuhan, saudara, pagi hari ini dalam renungan kita yang sederhana. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menyampaikan isi hatinya, menguatkan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan yang sederhana pagi ini, saudara, kita merendahkan diri kita, minta Roh Kudus berkata-kata. Bapa, terima kasih pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan Tuhan buat hari yang baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan semua semata-mata karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, pekerjaan kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata di tengah kami, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, menguatkan kami melalui firman-Mu Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami boleh pegang firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh aplikasikan di kehidupan kami. Berbicara kudus dengan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Ada satu penglihatan Tuhan Yesus mengenakan mahkota duri. Dikatakan lambang mahkota duri ini adalah lambang pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menanggung penderitaan penghinaan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saya percaya setiap dosa pelanggaran kita dikatakan Dia sudah menanggungnya. Dan pagi hari ini saudara, satu dosa saya pagi ini Tuhan ingatkan temanya adalah mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Bacaan kita di Matius 27 sampai 31 dikatakan perikop Yesus diolok ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka, ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, karena mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bagaimana Tuhan Yesus mengalami dikatakan penganiayaan, saudara, dikatakan bahkan mereka mengolok-olok tentang status raja orang Yahudi. Dikatakan, "Salam hai Raja Yahudi," dengan mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan mahkota duri ditaruh di atas kepalanya, saudara, lambang penderitaan penganiayaan yang Tuhan Yesus terima. Ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka mengambil jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dan saya percaya penderitaan penganiayaan yang Tuhan alami, saudara, ini adalah suatu simbolik bagaimana kita yang harusnya ada di sana, saudara, mengalami penderitaan penghinaan. Tuhan gantikan setiap kita, saudara, setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Dan poin bacaan kita sekali lagi, saudara, di ayat 29 ini menjadi perenungan kita. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Markus 15, 17, 19 dikatakan juga 17, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyamkan sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Ayat 19, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa penderitaan Tuhan kita harus hargai ini, saudara, yang sudah mati buat setiap kita. Dikatakan mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya sebagai lambang penderitaan dan penganiayaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita. Yohanes 19, 2-3 juga dikatakan ayat 2, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ayat 3, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Dan saya percaya, saudara, ini juga yang menjadi pegangan teladan buat setiap kita. Seringkali waktu kita mengalami perendahan, direndahkan, dikatakan, bahkan mungkin status kita tidak diakui, dikatakan bahwa dia sebagai Raja orang Yahudi, teladan Tuhan Yesus. Tapi biarlah ini yang kita pegang, bahwa
Saya percaya bahwa dalam kerendahan ketaatan dia sampai mati, saudara, maka Tuhan Bapa di surga meninggikan Tuhan Yesus, dan dikatakan memberikan penghormatan, saudara, bahwa tidak ada satu nama di kolong langit ini, saudara, dikatakan nama yang besar itu nama Yesus. Tuhan ditinggikan akhirnya. Dan berikutnya adalah makna rohani terkait dengan Matius 27-29. Temanya mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Beberapa makna rohani yang kita mungkin boleh belajar pagi ini, saudara. Yang pertama yaitu pengorbanan Yesus. Ayat ini menekankan pengorbanan Yesus yang rela menanggung penderitaan dan penghinaan demi keselamatan umat manusia. Dan saya percaya lambang mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus ini, saudara, dikatakan bagaimana Tuhan Yesus memberi diri untuk taat sampai mati, untuk boleh menerima setiap penghinaan, dikatakan penderitaan demi keselamatan buat setiap umat manusia. Dan saya percaya ini karya keselamatan Tuhan Yesus atas setiap, bahkan dikatakan untuk seluruh dunia, dikatakan untuk menanggung penderitaan ini, penghinaan ini, saudara, untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang ada, orang-orang umat manusia yang ada. Yang kedua adalah kasih Allah. Ayat ini menekankan kita akan kasih Allah yang luar biasa, yang rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang berdosa, yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah kasih Allah ini kita hargai dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kasih Allah yang luar biasa, dikatakan yang memberi anaknya untuk menyelamatkan kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menggantikan setiap dosa yang ada, dikatakan hanya kematian Yesus di kayu salib saja. Yang ketiga, penghinaan menjadi kemenangan. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai simbol penghinaan yang dialami Yesus, mahkota duri, saudara, namun akhirnya menjadi kemenangan melalui kebangkitannya. Dan saya percaya bahwa setiap ketaatan, kesetiaan kita dalam teladan Tuhan Yesus ini yang rela untuk mengalami penghinaan, dikatakan penderitaan di kayu salib, dikatakan yang akhirnya dalam setiap penghinaan yang ada, Tuhan meninggikan Tuhan Yesus menjadi kemenangan melalui kebangkitannya, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini biar teladan ini juga kita alami, saudara, waktu kita mungkin mengalami direndahkan, mungkin kita mengalami status kita mungkin direndahkan oleh mungkin orang-orang lingkungan kita, tapi kita percaya waktu kita dalam kebenarannya, waktu kita terus ada dalam jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia pembela kita. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi terkait dengan Matius 27-29 tentang mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah aplikasinya yang kita boleh belajar, yaitu yang pertama mengakui dosa dan kesalahan. Mengakui dosa dan kesalahan kita, menerima pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Dan biarlah setiap hari, setiap pagi kita boleh introspeksi diri, saudara, mengakui setiap dosa pelanggaran, baik sengaja dan tidak disengaja. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Supaya apa, saudara, dikatakan supaya kita menerima pengampunan daripada Yesus Kristus, kita menjaga hubungan kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena setiap dosa yang pelanggaran mungkin yang sengaja tidak sengaja, kita akui setiap hari, Tuhan, untuk dikoreksi setiap hari, setiap pagi, saudara. Saya percaya kita akan menerima pengampunannya. Yang kedua, menghargai pengorbanan Yesus. Menghargai pengorbanan Yesus yang rela menanggung penderitaan dan penghinaan demi keselamatan kita. Kita hargai setiap pengorbanannya, setiap yang Tuhan kerjakan, saudara, untuk menyelamatkan, menanggung setiap dosa kita, penderitaan kita, penghinaan yang harusnya kita terima tapi sudah ditanggung oleh Dia demi keselamatan kita. Mari kita hargai dengan kita menjaga kehidupan kita, dengan kehidupan kita yang terus bersesuaian dengan firman-Nya, pastinya melakukan kehendak-Nya. Biarlah terus kita menghargai pengorbanan Yesus dengan mengisi hidup kita dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kebenarannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menerapkan kasih Allah. Menerapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Dengan mengasihi orang lain dan melakukan kebaikan. Bagaimana kita aplikasikan setiap kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan kita mengasihi, berbagi kasih dengan orang sekeliling kita, dan kita melakukan kebaikannya. Kita
kita menyatakan terang kasih Tuhan di sekeliling kita, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menolong, Roh Kudusnya akan menolong kita untuk memampukan kita untuk mengaplikasikan setiap kasih yang sudah kita terima. Bagian kita sedang untuk kita memiliki kerelaan, untuk kita taat, untuk kita boleh aplikasi, untuk kita belajar, untuk kita boleh berbagi dengan orang lain dan melakukan kebaikan. Yang keempat, menghadapi penghinaan dengan iman. Dikatakan menghadapi penghinaan dan kesulitan dengan iman dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar. Dan saya percaya setiap penghinaan, mungkin penderitaan, kesulitan yang kita alami hari-hari ini, yang mungkin sepertinya orang di luar dunia sana lebih mengalami hal kehidupan yang lebih baik daripada kita, saudara. Tapi percaya ini, dalam setiap menghadapi penghinaan dan kesulitan dengan iman, dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan kita percaya rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan memberikan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan biarlah terus hidup kita berkesesuaian dengan firman Tuhan, pastinya melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan saya percaya perlu ada kita belajar untuk kita boleh mengerti melalui firman-Nya, pastinya untuk kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita mengerti kehendaknya, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan biarlah perenungan kita pagi ini, saudara, mengenai mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus, kita hargai ini, saudara. Kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Kita boleh aplikasikan buat kasih Allah ini dalam kehidupan kita, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami yang sederhana pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk hari ini, Tuhan, di Matius 27-29, mahkota duri, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar pertama mengakui dosa dan kesalahan. Kami terus diintrospeksi untuk kami mengakui setiap dosa, kesalahan, baik sengaja tidak sengaja, sehingga kami boleh menerima pengampunan daripada Engkau, Tuhan Yesus, sehingga hubungan kami terus semakin diperbaharui dan kami semakin terkoneksi dengan Engkau. Yang kedua, menghargai pengorbanan Yesus. Kami menghargai pengorbanan-Mu yang sudah mati, menang penderitaan, penghinaan demi menyelamatkan setiap kami. Yang ketiga, menerapkan kasih Allah. Kami menerapkan kasih Allah dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mengasihi orang lain, dan berbagi dengan orang lain, dan melakukan kebaikan untuk setiap orang-orang yang sekeliling kami. Yang keempat, menghadapi penghinaan dengan iman. Kami menghadapi penghinaan dengan kesulitan dengan iman dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar, rencana yang terbaik, hari-hari masa depan yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Iya dan amin. Yang kelima adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar pagi ini, sehingga bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami ukir dalam lubuk hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hari ini Tuhan kami rindukan, Tuhan, sebelum kami lakukan aktivitas kami, Kau memberkati kami dan tangan-Mu terulur atas setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dan permai. Dan biarlah berkat bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami buka hari ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap memaknai mahkota duri, lambang pengorbanan Tuhan Yesus, dikatakan untuk kita menghargai setiap kasih karunia pengorbanannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Amin, amin.